Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Putrinanda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Fakultas Kesehatan S1 Perawatan akan menjelaskan tentang konsep biomekanika, biotermal, atau bioakustik untuk mengikuti mata pelajaran ini. Dasar yang pertama adalah sel merupakan unit struktural dan struktur yang terkecil pada makhluk. Sel sebagai unit struktural bermakna bahwa merupakan prinsip mendasar bagi struktur sel. Yang pertama adalah sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel tanpa membran inti. Sel prokaryotik berukuran 1 sampai 10. Sel ini memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dimungkinkan. Yang kedua adalah sel ekariotik. Sel ekariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara sel dan sitoplasma. Kesatuan inti sel dan sitoplasma pada sel ekariotik disebut protoplasma. Sel ekariotik berukuran 10 sampai 100. Materi genetik atau DNA berada di dalam inti sel yang dibungkus oleh membran inti. Pada umumnya, terdapat 3 bagian utama dari sebuah sel. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma adalah suatu lembaran tipis yang memisahkan sel dengan dunia luarnya. Membran plasma memiliki ketebalan sekitar 8 mm. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel adalah matris yang berada di bagian dalam membran plasma. Tetapi di luar sitoplasma tersusun dari air yang bersifat koloid, sitoskeleton atau rangka sel, dan organel-organel. Oke, berikut ini adalah macam-macam organel. Yang pertama adalah sel atau nukleus. Yang kedua adalah ribosom. Yang ketiga adalah endoplasma atau RE. Yang keempat adalah badan atau aparatus Golgi. Yang kelima adalah ribosom atau penggerak. Empat adalah badan mikro. Sembilan adalah filamen dan mikrotubuh. 10 adalah sentriol. Terakhir adalah sida dan tulang. Tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel bertairan dengan perubahan dan penggantian di dalam jaringan. Dan ini pada dasar ada 3 macam populasi sel. Macam-macam populasi sel. Yang pertama adalah populasi sel bersifat statis atau ekspanded. Yang kedua adalah populasi sel berkembang. Yang ketiga adalah populasi masa hidup tertentu. Yang keempat adalah belahan sel. Oke, untuk penjelasan yang kedua adalah tentang biotermal. Biotermal atau suhu dan termometer berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan suhu disebut termometer. Termometer, alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran suhu yaitu termometer. Prinsip dasar dari alat ini yaitu fenomena merupakan indeks temperatur. Macam-macam termometer. Yang pertama adalah termometer air biasa atau alkohol. Yang kedua adalah termometer tahanan atau termometer. Yang keempat adalah termometer elemen atau termometer biometer of. Yang terakhir adalah skala Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan, perubahan, dan kejadian yang diakibatkan oleh gangguan
mempelajari mekanik yang disebut gaya. Mekanika adalah cabang ilmu tertua dari semua mekanik yang disebut gaya. Konsep dasar mekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Penerapan prinsip biomekanika dalam keperawatan terdapat dalam hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Penerapan mekanika tubuh. Pengertian mekanika tubuh. Mekanika tubuh adalah usaha yang mengkoordinasi sistem muskular dan saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Prinsip mekanika tubuh penting bagi perawatan. Hal ini mekanika tubuh sangat penting bagi perawatan melatih tingkat kesehatan. Juga adalah yang pertama adalah posisi Fowler adalah posisi dengan setengah duduk. Yang kedua adalah posisi sit. Pada posisi ini, pasien berbaring di balik ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga adalah untuk isi treadmill. Posisi ini menempatkan pasien di tempat tidur dan bagian kepala lebih. Posisi ini menempatkan pasien di tempat tidur dengan bagian kepala lebih. Yang keempat adalah posisi dorsal. Pada posisi ini, pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan kedua lutut kaki di atas tempat. Yang kelima adalah posisi litotomi. Pada posisi ini, pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas. Yang keenam adalah posisi genupektoral. Posisi genupektoral pada posisi ini, pasien menungging dengan kedua kaki dan menempel ke bagian atas tempat. Oke, penjelasan yang keempat adalah biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Jenis-jenis optik. Optik geometri berpangkal pada perjalanan cahaya dalam video secara garis lurus. Berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Yang kedua adalah optik fisik. Gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, dan polarisasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Macam-macam lensa. Yang pertama adalah lensa semu atau konversi. Positif, sebuah lensa atau lensa pembukaan adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa positif difokuskan pada titik fokus kedua yang berada pada sisi transmisi lega lensa tersebut. Yang kedua adalah lensa cekur atau divergen. Negatif sebuah lensa atau lensa menyebar adalah lensa yang bagian tepinya lebih tebal daripada bagian tengahnya. Cahaya sejajar yang datang pada sebuah lensa negatif memancar seolah-olah dari titik fokus kedua yang berada pada sisi datang lensa. Oke, untuk penjelasan yang kelima atau yang terakhir adalah bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, cair, atau zat padat dan sering menimbulkan gelombang bunyi. Menurut istilah akustika berarti bagian fisik pendengaran yang tergabung dalam suatu bidang. Fisiologi atau proses pendengaran. Gelombang suara diinputkan oleh telinga luar dan disalurkan ke lubang telinga dan menuju ke gendang telinga. Mana tempat ini bergetar untuk merespon gelombang suara yang digetarkan. Getaran ini mengakibatkan tulang
akan menerjemahkan energi tersebut jadi suara yang dapat dikenal oleh otak. Oke, gangguan sistem pendengaran. Yang pertama adalah otitis media, yang kedua adalah tuli total, yang ketiga adalah tuli sebagian atau yang keempat adalah tuli kondusif, yang kelima adalah tuli campuran, yang keenam adalah tuli sensoriner, dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran akibat bising atau noise induced hearing loss. Definisi bunyi. Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Perambatannya zat cair, zat padat, dan udara sehingga dapat didengar. Oke, pengelompokan bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Yang kedua, bunyi audiosonik. Dan yang ketiga, pemanfaatan bioakustika di bidang kesehatan. Prinsip penggunaan ultrasonik. Efek merupakan dasar penggunaan ultrasonik, yaitu terjadi perubahan frekuensi akibat adanya pergerakan pendengaran atau sebaliknya. Yang kedua adalah penggunaan dalam bidang kesehatan, berkaitan dengan efek yang ditimbulkan gelombang ultrasonik dan sifat gelombang. Gelombang ultrasonik dipergunakan sebagai diagnosis dan pengobatan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.